Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Candika Dewi, NIM 210231153, Prodi Pendidikan Sendra Tasik, Fakultas Bahasa dan Seni. Pada mata kuliah pengantar kewirausahaan kali ini, saya sudah merangkum beberapa poin-poin penting yang telah saya dengarkan dari video Bapak Hanif Al-Qadri tentang materi minggu ini, yaitu analisis lingkungan, peluang, dan ide wirausaha. Maka di sini saya akan menjelaskan sejelas mungkin dan seringkas mungkin. Nah, begitu penting peluang bagi seorang pemula untuk membuka sebuah bisnis usaha yang akan dijalankan, sehingga perlu dianalisis serta dipikirkan sedemikian rupa. Nah, jadi bagaimana sih cara pemula untuk menganalisis hal tersebut? Nah, ada beberapa tata caranya. Maka itu yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini, yaitu analisis lingkungan bisnis. Di situ ada beberapa hal yang terkait dalam analisis lingkungan bisnis ini. Nah, yang pertama itu ada lingkungan internal dan yang kedua ada lingkungan eksternal. Lingkungan internal itu adalah hal yang terkait dengan eksistensi sebuah organisasi. Sedangkan lingkungan eksternal itu adalah di mana kondisi-kondisi yang terkait dengan kegiatan operasional organisasi. Nah, dua hal tersebut sangat penting dan sangat berpengaruh dalam proses bagaimana pelaksanaan serta perjalanan dalam berbisnis yang akan dilaksanakan oleh seorang pemula tersebut. Sehingga analisis lingkungan bisnis itu sangat penting, karena beberapa hal yang terkait seperti internal dan eksternal tersebut adalah hal yang sangat berpengaruh dalam proses-proses perjalanan dan proses pelaksanaan bisnis yang akan dilaksanakan seorang pemula. Nah, biasanya eksternal itu juga terbagi menjadi dua poin. Yang pertama itu terkait langsung dengan kegiatan operasional, atau sering disebut dengan lingkungan mikro dari organisasi tersebut. Nah, mikro dan makro. Nah, makro itu adalah kebalikan dari mikro tersebut. Jadi eksternal itu mempunyai dua poin tersebut, yaitu kegiatan langsung operasional yang disebut dengan mikro organisasi dan makro organisasi. Nah, sedangkan internal itu hal yang terkait langsung atau tidak dengan organisasi. Biasanya itu yang termasuk ke dalam internal itu biasanya ada owner, pemilik organisasi, para pengelola, para staf, dan karyawan. Di sini saya juga sudah meringkas dari internet apa sih analisis lingkungan itu. Nah, yang pertama itu ada analisis sosial. Apa sih biasanya yang masyarakat butuhkan? Itulah yang menjadi pertanyaan untuk sebuah ide dan menganalisis bagaimana kita akan membuat sebuah bisnis. Jadi apa yang masyarakat butuhkan pada saat itu, maka kita sediakan. Itulah yang menjadi peluang kita untuk membuka sebuah lapangan atau kewirausahaan. Nah, yang kedua itu ada ekonomi. Apakah masyarakat mampu membeli produk kita? Jadi, selain kita menyediakan apa yang masyarakat butuhkan, kita juga harus mampu menganalisis bagaimana masyarakat itu mampu atau tidak membeli produk kita. Di situ kita harus menganalisis bagaimana kita sesuai dengan standar masyarakat yang ada di situ, bagaimana cara kita mengelola produk kita, bagaimana cara kita mengelola sebuah usaha kita untuk pas dalam standar masyarakat tersebut. Nah, yang ketiga ada teknologi. Apa teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan sebuah peluang usaha kita, dan apa teknologi yang bisa membantu dalam proses pelaksanaan usaha kita. Misalkan pada zaman sekarang ini banyak sekali teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi
alat bantu manusia dalam melaksanakan sebuah usaha. Nah, setelah kita membahas tentang analisis lingkungan, nah di sini saya juga akan membahas tentang peluang wirausaha yang bisa kita kembangkan. Jadi setelah memahami lingkungan, kita bisa melihat berbagai peluang yang bisa dimanfaatkan. Bagaimana cara kita memanfaatkan? Disinilah kita diuji. Nah, jadi ada beberapa contoh, yaitu usaha rumah lingkungan. Misalnya semakin banyak masyarakat yang peduli dengan lingkungan, kita bisa menjual produk seperti tas daur ulang, kita bisa menjual produk kemasan ramah lingkungan atau barang-barang bekas yang didesain ulang. Itu usaha yang sangat ramah lingkungan. Nah, yang kedua, bisnis digital. Di era digital ini kita bisa membuka banyak peluang seperti toko online, content creator, atau layanan berbasis aplikasi. Nah, biasanya di sini sekarang mahasiswa dan anak muda itu sangat tidak asing dengan bisnis digital ini. Banyak sekali mahasiswa dan anak muda sekarang yang kuliah sambil kerja dengan memanfaatkan peluang ini, yaitu seperti bisa jadi dia menjadi owner toko online, atau dia juga bisa menjadi seorang content creator, atau juga layanan bisnis aplikasi. Nah, yang ketiga itu ada usaha lokal. Jadi biasanya ini adalah produk khas daerah seperti makanan tradisional. Jadi makanan tradisional apa yang terdapat pada sebuah masyarakat tersebut. Nah, biasanya kerajinan lokal atau bisa jadi daya tarik. Itu bisa menjadi daya tarik terutama jika daerah tersebut memiliki banyak wisatawan. Jadi itu 3 hal yang bisa kita manfaatkan peluang wirausahanya dalam lingkungan tersebut. Kemudian setelah ada analisis lingkungan, itu ada ide wirausaha yang kreatif dan relevan. Nah, berikut beberapa ide wirausaha yang bisa dikembangkan berdasarkan analisis lingkungan yang sudah kita bahas. Jika berada di lingkungan pelajar, itu kita bisa membuka sebuah mungkin kafe pelajar dengan usaha dengan suasana yang nyaman, dengan akses wifi yang lancar. Nah, jadi di dalam lingkungan pelajar itu atau dalam sebuah dekat-dekat dengan sekolah itu mungkin bisa saja kita membuka sebuah kafe belajar dengan suasana yang nyaman, dengan suasana yang dingin, asri, dan akses wifi yang lancar, sehingga itu membuat ketertarikan seorang pelajar untuk mampir dalam kafe belajar tersebut. Di situ karena sudah ada suasana yang nyaman, fasilitas yang lengkap, serta ada akses wifi yang lancar, sehingga pelajar-pelajar tertarik dalam hal itu. Nah, di kawasan wisata kita bisa membuat sebuah souvenir. Misalnya kita membuat souvenir shop dengan produk khas daerah kita. Misalnya mungkin kita bisa bikin gantungan kunci dari tanah liat mungkin, atau dari dedaunan gitu, sesuai dengan ciri khas daerah tersebut. Nah, yang ketiga itu ada jika ada kebutuhan yang mendesak untuk edukasi, bisa kita membuka sebuah layanan seperti bimbingan belajar atau kursus online. Itu juga bisa menjadi solusi, karena di situ kita dapat memberikan layanan bimbingan belajar tanpa modal keuangan yang banyak gitu, sehingga kita dapat belajar secara online dan bimbingan ataupun secara offline tatap muka. Di situ juga bisa diterapkan dalam di lingkungan pelajar. Jadi itu juga bisa menjadi sebuah solusi. Nah, yang terakhir itu ada untuk masyarakat sekitar. Itu tapi masyarakat sekitar yang sibuk, biasanya itu ada di sebuah perumahan-perumahan yang memang keluarga-keluarga atau warga-warganya itu memang sibuk-sibuk ya.
Nah, jadi kita bisa membuka mungkin sebuah jasa catering sehat. Mungkin tidak sempat untuk seorang istri untuk masakan seorang suami, sehingga kita bisa dapat membuka sebuah jasa catering sehat atau makanan cepat saji tetapi berbasis lokal, dan itu bisa menjadi sebuah peluang. Itu adalah peluang mungkin yang bisa saja kita lakukan karena itu yang sangat efektif dan relevan. Nah, berikut juga ada beberapa kunci sukses dalam mengembangkan ide-ide wirausaha. Yang pertama itu ada inovasi. Seperti yang sebelum-sebelumnya kita bahas, yang dari awal-awal bahwa inovasi itu penting karena berani mencoba sesuatu yang baru dan kreatif itu adalah kunci sukses dalam kita mengembangkan sebuah ide dalam berwirausaha. Sehingga inovasi adalah poin penting juga dalam melaksanakan dan mengembangkan ide wirausaha tersebut. Nah, yang kedua itu adaptasi teknologi. Bagaimana cara kita memanfaatkan platform digital di era sekarang ini untuk pemasaran dan manajemen usaha yang akan kita bangun. Nah, yang terakhir itu ada fokus pada nilai tambah. Nah, apa sih maksudnya? Yaitu bagaimana kita memastikan usaha kita untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar kita. Jadi, itulah bagaimana kita harus menganalisis lingkungan dengan cermat. Kita dapat bisa melihat peluang yang ada di sekitar kita dan menciptakan ide wirausaha kita sendiri. Itu pun ide wirausaha yang relevan, inovatif. Nah, ingat ya, bahwa wirausaha bukan hanya tentang mencari keuntungan, mencari uang bagaimana kita menjadi miliarder, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, dan lingkungan sekitar kita. Mari kita bersama-sama untuk berani memulai, terus belajar dan berkembang untuk menciptakan usaha yang bermanfaat. Terima kasih, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kesalahan itu mutlak dari saya pribadi, kebenaran itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Vina Candika Dewi, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.